harta benda yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia. Anak juga begitu. Ini buat siapa yang tidak ada guna dan manfaatnya di mata Allah. Yang punya usaha takut usahanya bangkrut. Lah, takutnya ini loh bentuk bahwasanya harta itu nggak migunani, nggak bisa migunani. Anak juga begitu, nggak migunani, karena sifatnya harta dan anak itu la haula wala quwata. Berhubung orang-orang yang ingkar ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, otomatis nggak bisa menerombol tembus terhadap Allahnya yang sebagai pengendali atas harta benda dan anak. Nggak bisa. Wong ajarannya ditolak kok, apalagi kebenaran yang ada di situ pasti ditolak. Tapi jikalau harta ini dihadapkan orang-orang yang tidak kegolong orang yang mengingkari, beda Pak. Karena apa? Karena dia sudah tidak merasa anak-anaknya, harta-hartanya. Justru mereka merasa semua milik Allah, termasuk istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Khusus bahas tentang masalah tauhid, kita akan bahas surat Ali Imran ayat 10. Ali Imran ayat 10 terkait masalah harta benda anak itu tidak ada guna dan manfaatnya buat siapa. Harta benda yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia. Anak juga begitu. Ini buat siapa yang tidak ada guna dan manfaatnya di mata Allah. Surat Ali Imran, monggo ayo dibedah, tidak hanya secara syar'i tetapi juga secara hakiki. Maksud makhlus syahid atau inti wahyu ini bagaimana? Dari sisi syariatnya bagaimana? Dari sisi hakikatnya lebih-lebih itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sak temene akeh-akeh wong ingkang ingkar. Ingkar yang mana ini? Kafaru itu larinya terhadap orang yang bagaimana? Pandangan syariat jelas orang-orang yang bighairil Islam. Nggih. Tapi bukan itu yang kubahas. Bukan ranah pandangan syariah, bukan. Yang kubahas ranah pandangan hakikat, ranah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Siapa yang disebut alladzina kafaru? Yaitu orang-orang yang hatinya menolak tuntunan atau hidayah atau ajaran yang mengesahkan pada Allah.
orang-orang yang menolak hati, bukan jasmani, hatinya atas seruan untuk mengesahkan pada Tuhan. Ini yang disebut alladzina kafaru. Saya tidak mengatakan kafir, enggak, ingkar. Lebih halus bahasanya orang-orang yang menolak ajaran ketuhanan. Suka gak suka jenengan dengan maksud ayat ini, monggo kerso sak kerso jenengan. Tadi sudah saya katakan pandangan syariat ini, pandangan mata dohir di mata manusia ini, tapi pandangan Allah hati ini, pandangan ruhaniah. Wong ilmu tentang mengesahkan Allah itu letaknya di ruhaniah, bukan di jasmaniah. Iku lan tughniya ora bakal migunani, ora bakal manfaati anhum saking alladzina kafaru opo sing ramigunani amwaluhum piro-piro bondo harta bendane alladzina kafaru. Amwal jamak dugi malun, nek malun iku bondo siji, contoh omah, rumah, punya rumah satu berarti malun. Nek rumah yang wakeh kados ngeten iki apa, perumahan iki kan miliknya developer toh, disebut amwal, banyak rumah, iku rumah. Mobil malun berarti mobil sitok. Lah nek sak gudang mobil kabeh amwal namanya. Wis dikumpulkan dari segi amwal itu baik sandang pangan papan amwal semuanya. Bahkan pabrik sak Sidoarjo miliknya si A sendiri amwal, mobilnya masuk amwal, apapun amwal. Sebanyak itu tidak migunani wala auladuhum lan ora migunani opo anak-anake dari istri-istrine. Jenenge sugih Pak, istrinya gak cuman satu, setiap daerah bahkan setiap kecamatan istrinya satu. Dikumpulkan sak Jawa Timur berapa kabupaten, berapa kecamatan. Aulad jamak dari walad. Nek walad, waladun iku anak sitok. Nek aulad berarti awakeh. Lanjane sing lanang brancah. Tahu brancah nggih? Tahu brancah? Sing wedok derman. Derman iku metengan. Nggih. Disenggol titik ngoten wis pun dadi. Dasare memangnya keturunane Nabi Sulaiman. Garwane 100. Wis yugane sak pirang-pirang. Wis pun. Ini tidak berguna, tidak manfaati bagi orang-orang yang kegolong innalladzina kafaru. Kok bisa? Letaknya di mana? Wong nyatane bisa buat makan, ya toh? Bisa buat beli ini beli itu, istrinya semuanya nyandang. Nggak ada istrinya, anaknya yang miskin, semuanya. Rumahnya ada, mobilnya juga ada. Loh, mana letaknya kok gak manfaat? Wis, kita ngomong ning dunya sik. Kok bisa gak migunani? Kok bisa bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar harta benda anak itu tidak bisa
minallahi gak migunani, artinya di mata Allah gak bisa untuk menahan adabe Allah syai'an babar belas wis ning dunya. Jenengan si A misalnya masuk dalam golongan innalladzina kafaru, sugiya kaya apa jenengan kalih kula, mewah kaya apa harta benda jenengan iki sik gelisah, justru malah disiksa dengan harta yang tumpuk-tumpuk. Apa bu bentuknya jenengan disiksa? Ning hati, di dalam hati ada rasa takut jatuh miskin. Sampe tanya orang sing sugih-sugih, takut jatuh miskin. Yang punya usaha takut usahanya bangkrut. Lah takutnya ini loh bentuk bahwasanya harta itu nggak migunani, nggak bisa migunani. Anak juga begitu, nggak migunani, karena sifatnya harta dan anak itu la haula wala quwata. Berhubung orang-orang yang ingkar ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, otomatis nggak bisa menerombol tembus terhadap Allahnya yang sebagai pengendali atas harta benda dan anak, nggak bisa. Wong ajarannya ditolak kok, apalagi kebenaran yang ada di situ pasti ditolak. Tapi jikalau harta ini dihadapkan orang-orang yang tidak kegolong orang yang mengingkari, beda Pak. Karena apa? Karena dia sudah tidak merasa anak-anaknya, harta-hartanya, justru mereka merasa semua milik Allah, termasuk istri. Olehnya kita abot pada istriku berbagai unsur faktor. Kadang-kadang nek jari arek nom rabi ayu ambek gak ayu digobowoh ya enak sing ayu, ngingonone ya padha ae ya mending sing ngoten jari arek nom. Tapi justru Anda tersiksa. Kadang kita berat masih merasa memiliki karena kecantikan, karena kegagahan garwa jenengan. Wis bisa juga itu karena faktor lain. Akhirnya hati jenengan gak bisa tembus terhadap Allahnya. Akhirnya sampai tersiksa sendiri karena garwa jenengan. Kerja mikir kira-kira gak WA-an bojoku ning omah. Wis mau mikir, sepedaan gak tenang, akhirnya nubruk leneng. Ya toh? Hati-hati ya. Jenengan ngelepas garwa sampean budal kerja. Iki kerja budal tenan apa mampir nanggone sikae. Wis di rumah ibu kerja bersih-bersih mboten saged fokus, gak iso tenang, justru menyiksa hati sampean kali kula piyambak-piyambak. Itu dikarenakan kita hati merasa memiliki. Pun wonten mriku. Tapi bagi mereka yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah ini, fayattabi'una aksanahu, dan melaksanakan fungsi daripada ajaran hidayah ini, maka wa aslimu lahu, kita itu bisanya pasrah, tawakal dateng Gusti Allah. Sebab gak ono cerita nih Pak, gak ada ceritanya Allah iku mentolo tega terhadap kekasihnya, gak mentolo. Masih sampai ikut dijatuh no ekonomi sampean, tetep Allah iku kasih solusi. Walaupun Gusti Allah minggat no garwa sampean teko omah, wis gak takon puri sebab apa, ndak.
Allah nggak tega semuanya itu akan dikembalikan dengan cara Allah tersendiri. Siapa yang dimaksud kekasih yuhibbukumullah? Merekalah yang mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid dan mendapatkan satu kepahaman dan hidayah lalu dilaksanakan setiap saat dan waktu. Akhirnya bojo, anak, harta benda nggak jadi siksa, nggak menjadi siksa buat panjenengan. Jikalau di situ jenengan garwane iku mang metotok atau apa ya nesu, jenengan wis gak ndelok garwane, melihat siapa sebetulnya yang menggerakkan garwa. Tadi kan saya katakan manusia siapapun, makhluk siapapun, sifati la haula wala quwata, tidak bisa mempunyai daya upaya untuk melakukan apapun, kekuatan apapun jika bisa melakukan sesuatu itu illa billah, karena sumbernya digerakni dening Gusti Allah. Yes. Hati melihat Allahnya. Terus jenengan jawab, ngomong gampang Kang, kalau sudah diterak betul-betul situasi seperti itu, pengen tahu aku. Nyun sewu Pak, ket biyen nek ngomong enak, tapi paling tidak nasihat ini kan barangkali membuat hati kita terbuka, hidayah masuk, jenengan bisa untuk menetralisirnya. Sebab nyun sewu Pak, siapapun kita ketika diterak atau apa bahasa Indonesia diterak Pak, ditimpa ya, ditimpa takdir yang seperti itu, hati ini gerunjal-gerunjal. Oke, nggak masalah, itu proses kita masing-masing. Tapi jikalau kau, kata Allah, bidzikrillahi tatmainnul qulub, eling menyang aku bahwasanya aku sing gerakno makhluk semua sak dunya, setidaknya engko awakmu iso luntur, atimu dadi adem. Niki segala apapun tuh Pak ya. Sebab persoalan kita di rumah tangga, bangkruti usaha, kadang-kadang dibujui konco, kadang-kadang mohon maaf job kita dicuri, diserobot. Ngamuk buatan jenengan? Ngamuk karena melihat makhluknya teman itu. Coba kalau Allah tidak menggerakkan teman jenengan, bisakah teman jenengan iki nyerobot? Gak bisa. Cuman ada apa Gusti Allah menjatuhkan jenengan ekonomi itu usahane dengan cara diserobot oleh teman? Ada apa? Ada apa Allah pada malam hari ini menterjadikan ngaji? Itu kedah harus kita tafakur. Jawabannya cuman sederhana, nek sampean gelem trimo, nek gak gelem trimo ya ora apa-apa, wis gak itu aja. Kadang bojo kita minggat gara-gara sampean mari sampean kaplok purik, terus garwa sampean sing jaler nggih ngoten ra mulih-mulih kecantol mboten rondo, kecantol koncone dolanan kiu-kiu, tahu nggih kiu-kiu? Akhirnya uang bayaran 1 minggu habis, sampai pulang garwane pulang jenengan muring ngeten. Yang perlu kita urai adalah sebab apa, duwe tujuan apa Gusti Allah kok ya nguji jenengan lewat garwa jenengan konco sampean, akhirnya garwa sampean gak mulih-mulih, bisnis sampai jatuh. Ada maksud apa? Kemarin saya bahas di Pasuruan terkait ujian, cobaan, perkara syarri wal khairi, bisyari wal khairi, iki elek api, enak gak enak, ada maksud apa? Kalau semua sumbernya dari Allah,
Cuman pertanyaan, ada maksud apa? Kalau boleh saya jebloskan, supaya hatimu ndang eling Gusti Allah. Titik. Wonten mriku. Jenengan dijatuhkan bisnismu, lah kuwi atimu terus gumantungi nanggone bisnis. Hari akhirnya hatimu lali nang Allah. Kalau jasad jenengan taat hukum syariat, wah ya sholat. Tapi ketika sholat belakrak nanti nih. Apa bahasa Indonesia belakrak nih Pak? Jalan-jalan. Tidak menghadap pada Allahnya, tapi menghadap selain Allah. Kita untung Pak, dijatuhkan Allah di situ, akhirnya jenengan sadar terhadap Allahnya. Tapi kadang-kadang malah mboten, ngamuk-ngamuk tambahan, ngamuk-ngamui tidak pada temannya, malah keluarganya, anak bojo melok-melok diikutkan. Biasanya suasana ini seperti itu. Kalau suasana hati jangan merasa dirugikan oleh teman, wis ndas pusing di rumah, bojo kok ngecemas, wis kewatut-katut, anak ya gitu dikatut-katutkan. Biasanya orang seperti itu. Sebetulnya Gusti Allah iku nguji kita di tempat yang tidak enak tadi semata-mata supaya hati itu ingat, eling, dzikir nang Gusti Allah. Eling artinya karena kita sering sekali hati tidak sadar semua itu yang menggerakkan Allah. Disuruh ingat supaya kita itu ingat semua itu hanya karena Allah. Tapi ayat ini fokus kita bahas mereka yang menolak ajaran Rasulullah ini. Otomatis hati jenengan tersiksa dengan harta benda ini. Itu pasti. Ini di dunia sudah terjadi, apalagi di akhirat. Di dunia sudah kelihatan kita telah dibakar Allah lewat anak, lewat garwa, lewat harta benda. Buktinya hati kita selalu marah-marah, selalu nggak terima. Itu bentuk hati kita telah dibakar Allah di dunia ini dengan kayune dari anak, dari istri suami, atau dari harta benda. Sing sugih mesti wedi kelangan sugihe, sing duwe jabatan wedi kelangan jabatane. Itu aja masih ada rasa takut tersiksa, apalagi mohon maaf, golongan orang ingkar itu dijatuhkan Allah miskin terus. Wis nggak bisa Pak, mesti hatinya berontak di dunia. Ini di dunia dalam masa yang ada batas, apalagi setelah kematian kita. Makanya Allah katakan wa ulaika lan utawi mengkunu alladzina mengkunu bondo lan anak hum iku utawi ulaik iku wakudun nar. Gusti Allah ndadekno sebagai bong-bongi geni neraka. Bahasa syariat sukuwi anak harta benda dibuat Allah sebagai bahan api bakar untuk ngobong orang-orang innalladzina kafaru. Iku syariate. Lah hakikate gak usah ngenteni sesuk, sekarang di dunia sudah kelihatan Bapak Ibu, apalagi masa dimana kita nanti akan mengalami masa yang tidak ada batas, khalidina fiha abadan niki. Tapi harta benda anak garwa tidak berlaku, artinya tidak menjadi siksa bahan bakarnya api neraka buat mereka yang innalladzina amanu. Lho ngaten ndak? Sebab lawan katane kafaru amanu. Siapa amanu itu? Alladzina yastami'unal qaula
fayattabi'una ahsanahu. Wis, bahasa hakikat, bahasa tauhid. Surat Az-Zumar ayat 18, merekalah yang telah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, dia menerima dan beriman, lalu dia mengamalkannya setiap saat dan waktu. Sehingga ketika saat garwane minggat gara-gara mbuh opo pun wis jenengan wis gak delok kesalahan dari sisi makhluk, sampai ndelok sing gerakno sapa niki. Akhirnya hati sampean pertama bisa memaafkan, kedua ke depan didandani maneh dari sisi syariate. Wis ta Pak, jenengan kali kula percaya gak percaya, trimo gak trimo, kita makhluk itu laksana seperti jagrak niki lho, ra iso apa-apa. Kan dalam hadis sudah dikatakan makhluk siapapun itu la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, kekuatan apapun, jikalau dia bisa melakukan semata-mata illa bil sumberi kumang karena dari Allah. Allah yang mana? Ya urip ning awak sampean kali kula piyambak-piyambak, sendiri-sendiri. Itu sang penggerak. Cuman apa persoalane? Garwane awak dhewe kok yo metu ninggal awak dhewe, terus awak dhewe yo ning ati rasa benci dan lain sebagainya. Apa maksud Allah? Allah membuat seperti itu, saya katakan tadi, supaya kita lekas kembali ingat kepada Allah. Hanya itu. Allah membuat lika-liku itu persoalannya hanya itu. Tapi kalau ini dilihat dari hukum syariat, boten Pak, boten. Hukum dohir ya menungso, nek salah ya kudu dihukum, ngoten tok, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia itu berbagai banyak pertimbangan Pak. Tolong pertimbangannya ojo dunya tok, pertimbangan juga harus di akhirat lebih-lebih. Surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Raihlah, wabtaghi golek-ono, capailah, fima ing dalem opo ataka kang nganugrahke ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mendatangkan apa Gusti Allah itu? Darul akhirah, darul akhirata ing negeri akhirat, pertimbangan rohaninya. Artinya jenengan ojo metete pertimbangan syariat tok, ojo, jangan sampai ini hanya memakai pertimbangan hukum syariat dunia tok, jangan. Jenengan harus melihat pandangan Allah. Biar apa? Biar tidak ada kurban di antara keluarga kita. Walatan sana nasibaka fid dunya, pun juga kamu jangan hanya mempertimbangkan akhirat saja. Walatan sana nasibaka minad dunya, dan janganlah kau tinggalkan bagiamu ning dunya. Artinya Pak, jenengan ning dunya iki ojo memakai hukum hakikat saja, juga harus memakai hukum syariat. Artinya ning dunya iki, di dunia ini jenengan jangan mikir urusan akhirat saja. Urusan dunia ya sampean pikir, apalagi jenengan sudah keluarga ya semikira nyambut gawe, mikira sandang pangan, berarti jenengan iki diwajibkan untuk cari nafkah bagi seorang laki-laki. Ning Quran iku gak ono ceritane wong wedok nyambut gawe, iku gak ono. Sing nyambut gawe iku harus orang laki. Wong wedok ning Quran iku kongkon ndekem ning omah tok,
ora oleh metu-metu kongkon manut ngabdi nanggone wong lanang. Masak iku kewajibane wong lanang, umbah-umbah, bahkan bayi meteng itu hamil itu mestinya orang laki-laki, mestinya loh nyusoni kewajibannya orang laki. Berhubung wong lanang gak iso meteng ya ora iso nyusoni, maka wong wedok wajib ngabdi patuh nang laki-laki. Disuruh adang ya adang, disuruh masak ya masak, disuruh cuci baju ya cuci, padahal itu kewajibane suami. Tapi yang jelas semua itu kewajibannya seorang suami. Nek suaminya sayang nang istrinya, terus ada yang dibuat untuk ganteni penggawean sing soro ben gak dilakoni istri, kono golek pembantu sing umur swidak 70 Pak. Ojo sing umur luwih enom ayo garwan jenengan niku kok bahaya. Sebab jare wong Jawa nyun sewu seneng dasari teko glibet kulino. Nggih nyun sewu, wong lanang nggih ngono, aja pisan-pisan nglebokno wong lanang liya senajan kancanya, ojo. Sekedar mertamu monggo, tapi ojo di ngkai akses bojo sampean melok-melok nemoni tamu, ojo. Iblis nafsu iku pinter. Lah nek kanca kula kepingin nuyuh dan beol ya aku gaekno dhewe wis ning jaba. Ngoten lho. Iki menjaga biar tidak ada sesuatu yang terjadi. Iku kalau gelem wong wedok yang ngono aja dikon nang pasar Pak Bu, dadi fitnah kok. Budal dhewe blonjo sampean. Wong wedok sampean deleh omah, sampean lus ae sampah alus. Tapi wong Jawa ngoten niku saged ta Pak Bu? Mboten saged. Akhire nek garwa sampean kecantol wong, aja disalahno. Lah kuwi ngijini nang pasar. Ayo, nyalahno sapa belum? Makanya tekeken omah ayo aja oleh metu-metu. Jare wong wedok gak mateng kira-kira. Padha dene mungkasane. Pun iki hukum syariat natani supaya tidak ada terjadi sesuatu. Ngoten lho maksudnya. Terserah kita meminitnya bagaimana. Yang jelas Bapak Ibu, bagi orang yang beriman betul-betul yang mengikuti ajaran hatinya pada Rasulullah di jalur ilmu tuwek, ilmu kaweruh, mudah sekali ati iki untuk ketemu Gusti Allah. Jadi Gusti Allah iku nggih cumentel ning garwa, ning anak, ning harta benda, ngerentep Pak. Tahu ngerentep nggih? Ingat Allah katakan innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala sesuatu. Sing dimaksud Allah itu wujudnya, bukan namanya. Munculnya nama setelah wujud dohire Allah nyoto. Sami kali jeruk niki, waktu durung cokul pohon jeruk, karena memang tanahnya tandus, nggak bisa sampai ngomong nama jeruk, nggak bisa, karena jeruknya belum wujud. Tapi ketika saat hujan lebat turun, akhirnya tanahnya tumbuh pohon jeruk, mesti sampai bakal iso ngomong, oh wite jeruk, karena sudah nyoto wujud dohiri. Padahal sesungguhnya sebelum air hujan turun dan menjadikan tanah subur, sebelumnya tadi di dalam tanah itu ada biji jeruk, sudah ada. Dibuktikan kalau dulunya itu ada biji jeruk, nyatane wujud pohon secara dohir jeruk itu akhirnya sampai isok nyeluk
bisa mengatakan nama. Oh, jeruk, wite, pohonnya, berhubung pohonnya itu belum berbuah, gak mungkin sampai akan ngomong buah, karena wujud buah belum muncul. Lah ketika saat buahnya sudah muncul, maka jenengan pasti akan bisa mengatakan buahnya, karena wujud dohir itu sudah nyoto. Sing tak heran no, jenengan wis wani nyebut jenenge Tuhan Allah, tapi durung roh wujud dohiri Gusti. Iki sing tak herani. Wis wani nyebut jenenge, aneh kok orang ngerti wujude Gusti. Nah niki wong apa Pak jenenge? Kula nek ngarani wong bingung. Orang bingung. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah Allah dawuh, wa minan nasilan iku setengah saking golongane akeh menungso. Man utawi ana wong yakulu kang ngucap dawuh sapa man, rupane dawuh amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Iku rupane dawuh, saya beriman bahwasanya Allah itu wujud. Beriman. Saya beriman pada Allah sebagai Tuhanku, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tapi sampean lihat ditutup ayatnya itu bagaimana? Wa ma hum bimu'minin. Muhammad ternyata iku ngomong tok. Wa ma hum lan ora ono utawi mereka iku bimu'minin percaya. Imannya gombal. Ngoten. Nyon sewu. Siapa mereka? Tinggal kita melihat dari kacamata mana, syariat apa hakikat. Sampeyan nek cara syariat sampeyan takok wong sak liyane agama Islam, Allah iku ana apa gak? Kali takon. Sampeyan bisa membuktikan kalau mereka itu adalah golongan itu, tanya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata hakikat, mohon maaf, kita bisa mengatakan nama itu mestinya sudah tahu wujudnya nama. Nyun sewu, kita tidak akan pernah mengatakan nama kalau kita itu sebetulnya belum tahu wujudnya nama. Wis, kok umpama Pak, ning piring iki gak ono jeruk, gak mungkin kula ngomong jeruk. Wis, apa sing gak ono niki? Apa ya? Salak. Gak mungkin kalau ngomong salak, karena wujudnya saya tidak tahu, nggak ada di sini. Terus kalau toh saya dikhitopi orang yang sesuai dengan ayat itu, bagaimana kami tidak dikhitopi ayat itu? Bagaimana caranya? Wis, ikut toh apa sing disaranke Kanjeng Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 21 niki. Apa yang diteladankan Kanjeng Nabi terhadap kita sebagai umatnya itu bagaimana? Di situ Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, rupani liman kana yarjullah. Dalam hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Jangan bertemu bojo anak dunya bro. Ojo, hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Kalau dalam ayat itu yarjullaha rahmat, itu bertemu Allah. Terus piye carane hatiku sekiranya itu bisa untuk ada keinginan bertemu Allah, lawang aku sudah mengatakan Allah. Wis, iki prosesi ayat itu Pak. Jenengan harus masuk di dalam surat Ali Imran 31. Apa? Jenengan harus mengikuti apa yang telah Rasulullah lakukan. Apa yang Rasulullah ajarkan tentang dinul haq ini, dengarkan dan imankan dalam hatimu. Lalu jenengan wajib kali kula melaksanakan apa yang telah kita
dapatkan dari Allah lewat Kanjeng Nabi tadi, yaitu ajaran yang mendidik ruhaniah jenengan untuk eling nang Gusti Allah atas segala hal apapun yang menggerakkan iku mung Gusti. Dengan begitu Pak, nanti saya suwe ati sampean akan tumbuh bahwasanya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Hati jenengan itu muncul kalau Allah itu dekat. Boten tebih jauh ning ares kono ndukure sap langit pitu ada ares ana kursi niku beremas mengkilap, Gusti Allah lungguh ning gunung. Boten ngoten Pak. Sampai buka ning Quran tentang masalah keberadaan Allah, bagaimana Allah jawab? Mesti jawabnya dekat, bahkan lebih dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti, jikalau hambaku bertanya aku di mana, jawaban kalau aku iki dekat. Dekat Pak. Mengapa kita tidak tahu? Karena kita itu belum merasa Allah itu dekat. Lah cara untuk bisa Allah terasa dekat jenengan setiap saat dan waktu wajib zikir. Titik, ada di situ. Nek tak urei sebabnya apa sampean kok paham tentang zikir kanggo ndobrak ati supaya Allah terasa dekat. Kembali kepada pelajaran tentang tauhid. Wis, iki nek diungkap kabeh gak mari sak wulan, gak leren lho gak mari. Wis anggap jenengan wis paham tentang zikir yang dimaksud. Itulah zikir yang hanya kau rasa dalam hatimu, hanya kau imani bahwasanya seluruh makhluk bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Memang betul Allah yang menciptakan seluruh alam. Wa ma ta'malun, apa yang bergerak dalam alam itu semuanya sumbernya dari Allah. Wis nek iku terus sampean pupuk di dalam hati jenengan. Ibaratnya arit sampean asah terus, maka lama-kelamaan hatimu akan tertanam rasa rindu untuk berjumpa pada Allah. Wis terus iku sampean lakukan. Akhirnya nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan, hakul basirah, ainul basirah wa hakul basirah tercapailah. Lah disitulah jenengan ini tergolong innalladzina amanu, bukan innalladzina kafaru. Akhirnya jenengan nek ditinggal anak, bojo, harta benda mboten gelisah, mboten ati lho Pak. Kalau sudah di situ garwa sampean, misalnya Allah nguji lewat garwa jenengan iki garwane dilakokno Allah mulih nang marotuwa. Berhubung jenengan iki nyawang sing gerakno kabeh Gusti Allah, gak gampang marah. Loro mesti gampang jenengan iki ngapura. Nek sing salah jenengan boten beban jaluk sepuh, walaupun jenengan sebagai seorang suami. Wong sing gak gelem jaluk sepuro walaupun dia itu tahu salah dirinya, gara-gara wong iku kegeden ego. Ngerti ego? Gengsi dong jarene. Kasino apa? Dono kasino. Gengsi dong, wong aku dulur tuwek kok. Padahal tahu sing salah dirinya. Gengsi dong, wong aku suami. Ayo, gak ketemu solusinya nanti. Justru orang yang hatinya sudah dikatakan amanu, mohon maaf, walaupun gak salah, sek wani ngaku-ngaku rumangsa salah. Karena apa? Karena dalam keluarga tidak ada perpecahan. Pak, ingat ya, mantan suami istri ada, tapi kalau
mantan anak? Nggak ada ya? Oke, inilah pertimbangan syariat di dunia, lebih-lebih pertimbangan akhirat. Wis, sampean pikir. Temen sampean pikir. Nek podo egone Pak, gak mari-mari. Temen gak mari-mari. Sing lanang ngono, sing wedok ya ngono. Wis. Kasarane ngomong sing lanang mecah piring, sing wedok mecah toples. Akhirnya entek gerabah ning omah. Nggih to? Mari ngono getun. Tuku maneh, gak wong bingung tah niki. Wong bingung. Allah ya karim. Wis. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri. Itulah orang-orang yang mengatakan beriman pada Allah hanya di lisan, dengan bentuk kita taat hukum-hukum syariat, tapi hati kita ingkar hukum hakikat. Wis jelas nih. Saya tidak boleh mengatakan si asibinya tidak boleh. Nggak boleh. Inilah ciri-ciri miturut ayat ini dari kacamata hakikat. Terus kita evaluasi diri masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya ayat, letak bahwasanya anak dan harta benda itu tidak bisa bermanfaat alias tidak migunani, tidak bisa menolong terhadap kita, karena kita itu kegolongan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran hakikat. Maka di dunia ini justru malah membuat gelisah hati kita. Itu estu sampean sugih dunyane wakeh, akhire sampean niku wedi dicolong maling, nyun sewu gelisah cari satpam, gelisah cari guguk, bahkan nyun sewu anak yang pergi ke dukun ditanduri ngene tanduri ngono supaya jikalau ada maling masuk gak iso keluar, jikalau dia kepingin masuk nggak bisa masuk, kelihatan lautan, kelihatan apa namanya alas, kelihatan api, akhirnya dia kembali. Kalau sudah masuk biar dia tidak bisa keluar, seperti dia ngelangi di lautan. Iku saking bentuk kalau kita ini takut melarat. Wis. Padahal secara dohiriyah syar'i kita sadar kalau semua itu milik, itu cuman di lisan, di hati nggak bisa. Siapapun kita Pak, tidak bisa hati ngetrapno sesuai dengan di lisan, manakala jenengan dalam hati tidak ada rasa rindu ingin berjumpa pada Allah. Nggak bisa Pak, siapapun kita nggak bisa. Kalau sudah ada rasa rindu dalam hati ingin berjumpa, maka jenengan pasti akan ada gerakan upaya bagaimana caranya bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Pasti dua hal itu sampai lakukan untuk lekas bertemu Allah. Pertama adalah selalu berzikir, kedua jenengan dalam segi aktivitas apapun berupaya untuk tidak ada dalam hati iman ada wujud selain Allah. Disitulah menurut surat Al-Kahfi ayat terakhir. Bagi orang-orang yang memendam rasa rindu ingin lekas berjumpa datang Gusti Allah. Kalau sudah di situ, maka ruhaniah jenengan akan terlindungi dan dilindungi oleh Allah dari pengaruh-pengaruh gebyarnya dunia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hati kita? Sudahkah di makom tersebut? Ataukah hati kita justru mengikuti innalladzina kafaru? Aku yakin kok Pak, bagi jenengan yang sudah mau terima ajaran Rasulullah ini dan melaksanakan, itu bentuk proses sampean, walaupun kadang lali kadang iling, tapi aku yakin hati jenengan gak ada keinginan untuk melalaikan pada Allah. Tapi mengapa Allah memaksakan dirinya untuk supaya jenengan lalai semata-mata? Itu sebagai proses kita di dalam musyahadatul fana ke kamil ke bako, atau makom makfud ke makom maksum.
terimalah keadaan apa adanya ini, sambil kita mengikuti apa yang telah didawuhkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Makalahnya mengatakan la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah sekali-kali baeno sembrono dengan zikir tersebut, sekalipun Anda olehnya zikir belum hudur ketemu Allah, apalagi sudah ketemu. Yang belum ketemu mereka oleh sembrono, apalagi yang sudah bertemu. Aku yakin Pak, jenengan nek wis ketemu kekasih jenengan nggak ingin berpisah. Estu. Akhirnya jenengan melakukan tindakan bagaimana tidak ada perpisahan kedua kali. Aku yakin seperti itu. Jenengan kali kula sik nggawa rindu pingin ketemu, nggak boleh ninggal no dzikir, apalagi sudah ketemu. Sebab nyuwun sewu, ketemune ati nang Gusti Allah itu gak podo ketemune jasmani jenengan nanggone apa sing disukai jasmani. Mboten sami. Letak tidak samanya apa? Rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang ini akan luntur kalau kita ketemu terhadap sesama makhluk. Nyuwun sewu, kula niki wis di anak pitu setugel. Nyuwun sewu, jenengan waktu si kemanten anyar padha napa mboten rasa sayangi? Ayo, jelas beda. Apalagi jenengan kali kula sudah sampai umur 90 80, ganteng wis gak ono belas, ayune wis ilang kabeh nyaprut. Gitu Pak nggih? Disuruh seperti waktu kemanten anyar ya mboten saged. Tapi kalau perjumpaan terhadap Allah, khalidina fiha abadan, jamalnya Allah itu tidak geser sekecerambut pun. Artinya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa rasa tresnane para kekasih Allah datang Tuhannya itu gak bisa luntur. Inilah yang ku maksud, hati yang tidak mudah kena kebiarin tuh dunya. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu apa materi yang Allah berikan terhadap kita, sekaligus sebagai penambahan ilmu dan sekaligus sebagai peringatan bagi kita yang kita masih belum ada rasa rindu ingin berjumpa pada Allah. Sekali lagi, teladan Rasulullah mendidik kita untuk ada rasa ingin berjumpa rahmatnya Allah atau pada Allah. Dengan begitu wal yaumal akhirah, jenengan bakal bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini. Wa dzakarallaha katsiran, semuanya itu semata-mata jenengan diperintahkan untuk tetap selalu berzikir sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari Wirorejo. Saya ingin bertanya, apakah lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billah itu sama dengan dzikir sirrul asrar, Gus? Dan dari pengalaman dulu saya sudah istilahnya sudah mempelajari atau mengamalkan dari bujang itu. Saya kadang itu ada yang bisa menjelaskan dalam hati, Gus, setiap pertanyaan itu. Lah itu siapa gitu. Dan terakhir itu kemarin saya dalam bekerja itu saya naik sepeda motor. Di situ saya itu mau nyalip mobil, tapi dalam hati itu saya dilarang. Oh, jadi disalip kok tiba gitu. Tapi dalam hati saya lain lagi tuh bilang mosok sih gitu. Akhirnya saya terabas. Akhirnya ya jatuh sendiri juga. Dan setelah saya dibopong di pinggir jalan itu, dalam hati saya berkata itu wis dikandani kok ngeyel gitu. Lah niku sinten, Gus? Dan saya terakhir kemarin itu saya setelah zikir waktu malam itu saya rebahan tapi posisi tidak ngantuk, Gus. Saya batin, ya Allah,
saya kepengen ketemu jenengan, tapi dalam hati itu langsung ada yang jawab yo ayo tak terno gitu. Cuman dalam waktu itu suasananya sangat gelap semua Gus, dan waktu saya teruskan itu semacam saya itu melayang kayak terbang lah, itu ada awan-awan hitam tapi menuju ke cahaya seperti waktu suasana mau maghrib itu loh Gus. Tapi saya tidak berani, saya nangis karena saya takut, terus saya memutuskan untuk tidak jadi gitu. Mohon pencerahannya Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud la haula wala quwata illa billah, maksud kalimat itu dengan sirul asrar sebetulnya sama maksudnya, cuman tergantung kita mengartikan la haula wala quwata illa billah atau dzikir itu dari sisi mana. Banyak orang yang paham arti, kalau saya mengatakan bukan arti, ganti bahasa. Tidak ada daya upaya apapun, kekuatan apapun kecuali datangnya dari itu alih bahasa sebetulnya. Apa translate tang ini? Bukan arti. Kalau arti maksudnya bagaimana? Kalau kita hanya sekedar membaca, itu tidak bisa tembus maksud di dalam hati, nggak bisa. Sekedar kita wirid, dan ini nanti akan menumbuhkan keistiqomahan ini tentang karomah, yang karomah ini akan menghalangi hatimu terhadap wujudnya Allah, karena kita cuman wirid translate. Tapi jikalau kita wirid artinya beda, maksudnya apa, hatimu tidak boleh ngaku. Kita sebagai manusia makhluk ini gak boleh merasa kita bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, nggak boleh. Akhirnya sampean trapno ning ati. Dalam segi aktivitas apapun jenengan sudah meniadakan wujud makhluknya yang bisa tadi. Diibatkan, ditetapkan nang hati sampean wujud akunya hidup, yaitu Allah itu. Lah inilah kan gak dibaca Pak, nggak dibaca maksud dan arti itu nggak dibaca, tapi dilakoni. Wis, jikalau ini terus sampai lakukan disebut wirid istiqomah, maka disitulah muncullah namanya warid. Warid itu apa? Nur ma'rifat, yang akan fungsinya yang akan mengusir kegelapan, sehingga malam hari ini berhubung lampunya listrik ini menyala, maka kegelapan hilang. Artinya dzulmatun iku sifati makhluk, gelap iki dalam hati sampean hilang. Lah yang kedua terkait masalah jenengan wau kecelakaan sinten sing bisiki wau, terus sampean kholwat yang ngono, ayo tak terno sinten niku. Lah ngoten nggih, dikembalikan pada hati jenengan sendiri-sendiri. Apakah Anda mentranslate atau Anda itu mengamalkan maksud? Tadi gitu. Kalau jenengan iku mentranslate, istiqomah no translate tadi bukan arti tapi alih bahasa, maka itu jadinya karomah, tetap disebut warid miturut kitab hikam, tapi warid datangnya dari nafsumu sendiri supaya jenengan iki ngegungno nafsu. Satu. Dua, jikalau jenengan iki maksud wirid maksud, artinya bukan translate, dikarenakan jenengan tahu
bagaimana masuknya di dalam warid itu lewat sirul asror, maka warid iku saking Allah, berarti iku sing dawuh ya Gusti Allah. Wes, tinggal kita posisinya tadi di mana. Intinya ngonten lho Pak, si A melihat saya, berarti sing ngaji mesti saya. Di Facebook, di media sosial, sopo sing ngaji klason, karena melihat makhluknya. Si B beda, karena dia itu sudah masuk di dalam warid minallah, gak mungkin klason. Dia si B sudah fana wujud makhluknya, mesti ngomong sing ngaji Gusti. Wis nek sik durung dong mpun dipeksa ya, wis tak proses. Apabila tidak ada Allah dalam diriku, cocote kelas ini gak iso ngomong, nyeplak nggak bisa. Enak gini bahasa Surabayaan ya, cobelas sakno yang luar pulau Pak, gini loh ya, jikalau tidak ada wujud Allah dalam diri mukhlason nyun sewu, yaiku nyoto urip kang sejati sesungguhnya, maka klason makhluk iki ora iso omong, tidak bisa bicara. Lihatlah di dalam sifat ma'ani, di dalam sifat wajib Allah ada 7 ma'ani, termasuk kalam, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basiron, sama, basor, kalam. Kalam itu apa? Ayo. Kalam itu ucapan. Yang di dalam kalam ada nufus, anfus, tanafus, nafas. Petang perkara jadi satu menjadi kalam. Kalam itu apa? Tinggal dengan mandang dari mana. Kalau mandang sampean dari sisi makhluk, yo omongan klason, yo ucapan klason. Tapi nek dengan mandangi kalam itu dari Allahnya, beda lagi. Inilah perbedaan antara ahli syuhud dan ahli hijab itu di situ Pak. Kalau bahasa saya ngeten sederhana, cocoti klason iku iso njeplak sebab dijeplakno Gusti. Lah wis ngeten awan, enak. Nggih. Mohon izin, pertanyaannya agak ngawur, tadi tidak mutlak ngawur. Gus, kematian itu apakah bisa dinegosiasi? Saya pernah dengar dari guru lain bahwa Allah mencabut lewat malaikatnya, itu bisa dinegosiasi. Kapasitas hamba yang bagaimana, yang kemudian negosiasi itu diamini sama Gusti Allah. Yang terakhir tadi Gus ngomong bahwa perang muslim dengan muslim, beriman dengan berislam itu adalah neraka, dan neraka adalah hari ini. Pemaknaannya bagaimana? Apakah benar bahwa yang menikmati menikmati neraka adalah keturunannya? Terima kasih. Yes. 2 pertanyaan, tapi ngomongnya mang 1 pertanyaan. Ya gak apa-apa. Kalau kan gejok ya ngomongnya mang. Nah, ya tak jawab, tetap jawab. Bon. Terkait kematian dibuka dalam satu ayat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya ketika ajal itu datang tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Berarti persis seperti itu. Tinggal kita memaknani ayat ini. Kalau jenengan pandang dari hukum syariat, mesti ajalit jasad iki. Lah gitu. Pasti sama dengan satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut, jasad. Tapi kalau jenengan mandangnya dari kacamata hakikat, kullu nafsin, jiwa. Mana kematian jiwa? Di saat jenengan menjelang akil balik, hati jenengan terkubur oleh kepentingan nafsu, akhirnya hati jenengan disebut hati yang mati hakikatnya. Kapan?
dia dibangkitkan. Kapan dia kembali kepada Tuhannya? Wis, si A si B kadang yo gak podo. Titiknya, detik-detiknya adalah niki minoritas. Ketika dia sudah mengenal ajaran tentang ketuhanan dan beriman, lalu melaksanakan petunjuk-petunjuk di dalamnya itu, inilah detik-detik dia hidup kembali. Sekarang hakikatnya kapan jenengan iki dimatikan hatimu? Di saat jenengan menjelang akil balik, lanang wedok anak tandane dewi, ya saat itu. Pokoknya selama jenengan ini belum akil balik, walaupun umur sampai itu sampai nyun sewu 20 tahun, berarti kondisi hati sampai belum mati. Istihadul ulama mengatakan nek wong wedok wis metu darah haid, berarti dia sudah akil balik. Jikalau seorang laki-laki sudah mimpi keluar mani, maka itulah tanda-tanda dia sudah akil. Mulai saat itulah hatimu terplesetkan oleh nafsu. Makanya jangan heran jenengan kali kula niki kemana-mana hati itu senengane penuh dengan kemewahan dunia. Ojo heran, yes, memang prosesnya. Itulah kematian yang disebut hakikatnya kematian di situ. Kapan jenengan reinkarnasi atau berbangkit? Jangan nunggu hari kebangkitan secara syar'i, bangkitlah hatimu. Sebab barang siapa di dunia ini belum berbangkit atau hati dalam keadaan kematian, akhirnya buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga buta. Al-Isra 72 di situ. Berarti makna kebalikannya ayat ini, barang siapa saat di dunia sudah berbangkit, maka di akhirat pun tidak mengalami berbangkit kembali. Hakikat ojo dilebokno syariat. Nek sampai lebokno syariat tabrakan ini, tabrakan. Bon. Yang perlu kami pertanyakan tadi, kematian jasmani apa rohani? Kalau kematian jasmani, nyun sewu miturut pedoman syariat ning Al-Quran, boten saged dinego, boten saged. Karena ayatnya kalau jikalau itu datang tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Nyun sewu, yang ditanyakan tadi golongan manakah yang kapasitasnya bisa nego miturut hukum hakikat? Nek sing sampean maksud miturut hukum syariat, nyun sewu, sebetulnya itu bukan bahasa nego ditunda, bukan bahasa kehendak sifat jaiz. Gini, nek sing sampean maksud kematian jasad tetep ora iso ya. Nek sing dimaksud kematian rohani niki bisa kami jelaskan. Apa? Gini, ketika rohaniah sampean iku sudah detik-detik akil balik, mesti sampean iku ninggalno Allah, ngetutno karepe hawa nafsu. Wis niki, bagi kami hal itu nggak penting. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana Anda ini lekas wa anibu ila rabbikum, balik maneh marani Gusti Allah. Otomatis Gusti Allah gelem kok parani, mau kita hadapi jikalau kita mau meninggalkan selain Allah. Gusti Allah pencemburu loh Bu, pencemburu. Bukti nih Allah pencemburu. Mengapa jenengan wong Islam diwenehi fasilitas sholat? Iku supaya untuk
bisa Anda jadikan sebagai munajat kepada Allah, menghadap. Tapi berhubung kita didoktrin hanya pengetahuan ilmu dohir, ya ora iso, nggak bisa kita jadikan munajat atau mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin, untuk ketemu Allah nggak bisa. Sayyidina Ali nggak bisa kok. Nah buktinya masih kemutan serban hijau. Itu membuktikan bahwasanya siapapun kita, jikalau beraktivitas apapun, lebih-lebih sholat, ora iso ketemu Gusti Allah, padahal wajah Allah ning ngarep sampean kali kula. Jadi Pak, lebih-lebih secara syar'i tetap nek sing dimaksud matine jasad tetap nggak iso dimajukan, nggak iso dindurne. Tapi kalau yang dimaksud kematian ruhaniyah beda-beda gian ya, dengan sing jelas ini pun detik-detik kalau sudah menjelang akil balik, tidak laki tidak perempuan, tetap dia disebut hati yang mati. Terus ono sing fanatik kecuali Kanjeng Nabi lah, ngeten nggih. Yon sewu. Pernah enggak kisah di dalam hadis misalkan yang menjelaskan bahwasannya malaikat telah membelah dadanya beliau dan membersihkan kotoran? Pernah enggak? Ada enggak hadis yang menyebutkan di situ? Ada enggak hadis sahih yang menyebutkan di situ? Jikalau memang ada, umpama memang ada, berarti menunjukkan beliau juga pernah mengalami kekotor. Kalau bersih, mengapa harus dibersih? Saiki kalau dalam Al-Quran, dibuka dalam surat Al-Hijr, ketika Rasulullah menyampaikan dinut tauhid, ada kaum yang menolak, bahkan mengatakan ajaran sesat. Meh sempat Rasulullah niku ayat berapa itu? Antara 99 medun 99, ini ayat yang terakhir kalau nggak salah 95 ke atas, terakhir 99, tolong di cross check. Itu gini, Rasulullah diingatkan Allah, Muhammad fasabbihu, bersihkan hatimu, artinya biar kau tidak sempit hatimu. Nyun sewu Pak, berarti Rasulullah pernah sempit. Mengapa sempit? Karena memandang makhluk pada saat itu sang penolak, tidak memandang Allahnya, tapi langsung Allah ingatkan. Kalau nggak salah 95 sampai pendur, tolong di cross check. Rasulullah diingatkan Allah ketika saat dadanya sempit, tapi tidak berlarut-larut. Ayat ini wonten 97, oke, 97. Ayat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya kita pun pernah mengalami kekotoran hati. Tinggal pertanyaannya, kita itu mendengarkan seruan Allah seperti Rasulullah mendengarkan seruan Allah, apa mendengarkan seruan nafsu? Tinggal dikembalikan pada diri kita masing-masing. Terus yang kedua apa Mak? Pertanyaan kedua, perang. Ya, Islam beriman saling membunuh. Oke. Terus dua-duanya masuk neraka. Dan neraka kan hari ini juga. Ngeten. Jenengan harus bisa membawa kacamata dua. Empun memandang kacamata satu. Nek kacamata satu disebut si buta dari gua hantu. Artinya pakailah kacamata syariah juga kacamata hakikat, biar nggak tabrakan dengan saudara kita yang ada di syariat. Gini, kalau kita pakai kacamata syariah, siapa yang disebut orang beriman itu? Kita yang berkelompok agama Islam, entah madhabnya apa Syiah, apa Sunni, apa NU, apa Muhammadiyah. Ini kan Islam, disebut amanu. Terus perang persoalan apa? Macam-macam.
terus keduanya meninggal, finar. Mengapa dikatakan finar? Kalau bahasa finar miturut kacamata syariat besok, lah ngoten lho, bukan sekarang. Besok kacamata syariat lho ya. Neraka iku besok setelah beberapa proses yaumus sa'ah, yub'ats, hisab, baru ketemu surga dan neraka. Oke. Sekarang kita bicara kacamata hakikat asli nih. Kita akan memaknai anar. Anar itu apakah panas? Bukan. Itu kan translate. Artinya sesuatu yang menjadikan hati jenengan dongkol, sumpek, wis, gelisah, yaitu anar. Anar. Lah sekarang gara-gara tahu terus batas rumah sampai niku kena 10 cm, akhirnya panggil perangkat Pak Kades deret-teret ya toh dikong jejerno nyun sewu Pak, entah dulunya itu salah ukur, kan bisa jadi apakah disengaja apakah tidak, lah ngoten nggih. Akhirnya untuk mencari solusi yang terbaik Pak Kades nggawa kretek peta asli, entah tinggal tahun berapa. Nyun sewu, ini tidak 1-2 kali, sering terjadi di setiap daerah loh Pak, setiap daerah. Kalau sudah dibukakan kretek wis gak iso omong sampean, masih otah patoke kok lih beberapa kali tetep ketemu. Tadi jenengan gak along 10 cm zaman mbah sampean wis cocok, mbah sampean sedo dilih digeser 10 cm wis nyun sewu bosong gaya omah jeret mangan. Jenengan dulu ngomongin mbah biyen semene iki tak ukur-ukur meteran biasa, hilang 10 sen gak terima, gegeran tonggo ambek tonggo. Wis ketemu kretek nek wis wak lurah wak cari nggawa buku sing nyun sewu koyok lulang nika lho, buku sing tulisannya gak kena dibusak mbuh napa niku, kertas iku rawak-rawek ngoten. Wis gak usumi nek cara aku tuh kok update-nya nanti bagaimana. Sik ana niku ning Bali Desa, nek iku dibuka wis gak iso mbujuk. Terus meteran sing digawe narik ya gak kaya meterane tukang, ana meterane dhewe sing gak iso kecolong. Meteran tukang iso kecolong lho, tandane meterane sing digawa kades utawa sekdes iku duduk sembarang meteran wis mesti cocok. Dan ngukur itu ya ana teorine, mboten kudu teko lor kidul. Oh ana teorine sampean, ana teorine. Nek pengin roh teorine sekolah dari arah manakah kita itu mengambil nol. Apa yang ngawur teko kidul, mboten ana carane, mesti ketemu. Kok sampai ngene Abu Nawas ditakoni Raja Harun Ar-Rasyid, was awakmu nek iso jawab pertanyaan aku iki kata hukum, kamu tak kasih pertanyaan ngalor ngidul iso jawab, nek sitok iki gak iso mungguh akali Harun Ar-Rasyid. Napa paduka endi pusere bumi? Gampang Abu Nawas nggawa beting Pak dincepno ngarepe Harun Ar-Rasyid niki lho pusere tengah-tengah, nek gak percaya ukura ulon wetan ketemune mesti padha. Akhirnya akali Harun Ar-Rasyid, lah sapa sing gelem ngukur iki? Lah itulah Harun Ar-Rasyid memang diwene Allah ilmu tentang masalah musyahadah, tentang isi daripada Al-Qur'anul Qadim. Jadi beliau sebetulnya itu yang menjabukan beliau, jadi Allahnya di dalam dirinya ngoten. Jadi itu pandangan syariat. Kalau pandangan hakikat nyun sewu, sapa sing katakan wong mukmin iki
mukmin yang belum ihsan. Wis titik. Sebab wong mukmin nek wis ihsan nggak mungkin mempersoalkan perkara sak liyane Gusti, sebab sak liyane Allah itu wis gak ono lalapo arepe diurus, karena selain Allah bagi dirinya sudah tidak ada. Berarti mukminnya itu yang belum ning dunya wis ketok nerakane rupa medhongkol sumpeke ati tatkala tanah diserobot 10 senti. Cetha nggih? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah fahamkan, ajarkan tentang ketauhidan, tentang ilmu hati dalam rangka untuk tinggalkan semua selain Allah dan menuju pada Allah. Mudah-mudahan ilmu ini juga diteruskan merkai terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.